Kita lanjutkan sedikit sebelum kita melaksanakan salat Isya. Kita akan jelaskan secara cepat hal-hal yang berkaitan dengan masalah udhiyah. Bagi yang hendak berkurban, berniat hendak berkurban, ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencukur rambut atau memotong kuku atau mencabut sesuatu yang ada di tubuhnya sampai kurbannya itu disembelih. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhi, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Barang siapa yang telah masuk atau jika telah masuk 10 Dzulhijjah, hari pertama dari 10 Dzulhijjah, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, maka jangan ia mengambil dari rambut atau bulu-bulu yang ada di tubuhnya, termasuk kuku. Ini sejak berniat hendak berkurban. Kecuali kalau misalkan dia belum ada niat atau belum ada kemampuan, sudah masuk 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah, baru diberi kemampuan ya pada tanggal 3, 4 atau 5 Dzulhijjah, maka ia mulai untuk tidak mencukur rambut dan memotong kuku, ayyuhal ikhwah, pada saat ia telah berniat hendak berkurban. Dan ini cukup yang hendak berkurban. Ya, kalau misalkan ada yang berkurban dengan kambing, dia niatkan satu keluarga, maka kepala rumah tangganya saja, ya, yang asas saja. Ya, begitu pula apalagi yang bersyirikat dalam seekor sapi, 7 orang, ya tidak semua keluarganya yang tidak mencukur rambut, ya, atau memotong kuku, ya, dan seterusnya. Dan ini larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hikmahnya mimbabi doa. Ini bagian dari doa ketika nanti ia telah menyembelih sembelihannya, kemudian ia bercukur atau memotong rambut yang ada pada tubuhnya, maka diharapkan dosa-dosanya berjatuhan sebagaimana rambut yang ia cukur itu berjatuhan. Kecuali kalau misalkan kukunya sakit, ya, kakinya tersandung, ya, kemudian mau patah kukunya, kalau tidak dicabut semakin sakit, maka itu darurat. Ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun barang siapa yang melanggarnya, tidak ada kafarah baginya, namun ia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tunggu-tunggu Ki. Kalau misalkan sudah 29 atau 30 Dzulqa'dah, ya, di prediksi besok 1 Dzulhijjah, maka potong memang yang mau dipotong, ya, kumis, kuku, jenggot jangan, ya. Sebelum dan setelah Dzulhijjah, ya, biarkan saja seperti itu. Itu yang mengantarkan kita ke surga insyaallah. Waktu berkurban ayyuhal ikhwah setelah salat Id dilangsungkan, dan dia berlangsung setelah itu boleh di hari-hari tasyrik. Ya, misalkan kita belum diberi kemampuan dan setelah lebaran banyak THR, ya, atau banyak ampau, setelah dikumpul cukup beli kambing, ya, kemudian mau berkurban, silahkan, itu masih boleh. 11, 12, 13 hari tasyrik, ya, kita masih boleh berkurban pada waktu-waktu tersebut. Dan disembelih sunnahnya di tempat kita sholat atau di tempat yang disepakati. Sunnahnya disembelih sendiri oleh orang yang berkurban, namun jika diwakilkan juga tidak mengapa, ya, dengan membaca bismillah Allahu akbar, ya, bisa disebut namanya, ya, Allahumma inna hadza laka an fulan, ya. Tapi kalau dia tidak sebut namanya juga tidak mengapa, sudah ditahu, ya, siapa yang punya itu. Ya, pernah saya melihat ada orang yang menyembelih, kertas di sini 7 orang, kemudian dia sembelih, dia sebut namanya lagi, baru dia sebut lagi namanya 2, 3, kasihan itu sapi, ya. Ya, padahal sunnahnya dipercepat, ya, diusahakan cepat mati yang disembelih itu. Baik. Kemudian daging kurban ayyuhal ikhwah dibagi 3. Sunnahnya ada yang dimakan, kemudian yang kedua dihadiahkan,
ke tetangga kita, kolega kita, biar dia kaya. Yang ketiga disedekahkan. Itu sunnahnya dibagi 3 seperti itu. Dan ini sifatnya anjuran, tidak mesti. Kalau misalkan ada yang mau mengatakan saya hadiahkan semua untuk orang fakir, silahkan. Tapi sunnahnya juga dimakan. Fakulu minha, makan dari hewan sembelihanmu itu. Itu yang terbaik. Jadi tadi anjuran dibagi 3 seperti itu. Ya, ayo ikhwah, ada yang dimakan, ada yang dihadiahkan, ada yang disedekahkan. Bagaimana menyimpan Ustadz? Boleh, tidak mengapa. Pernah dilarang di zaman Nabi karena memang kaum muslimin butuh. Tapi tahun berikutnya Nabi mengizinkan. Makanya disebut dengan at-tasyriq, at-tasyriq. Karena daging berlimpah, dijemur, dibuat dendeng. Ya, dari kata syuruq asy-syams, matahari yang terbit. Ya, dulu belum ada freezer. Ya. Dan sekarang ada cara menyimpan daging agar tidak cepat busuk dan bisa bertahan lama. Pertama, ya, jangan dicuci. Ya, kemudian potong-potong kecil. Ini sebelum masukkan ke freezer. Antum lebih tahu lah, cari sendiri. Silahkan. Itu bukan bagian saya. Tidak boleh menjual daging kurban. Ya, tidak boleh menjual. Tidak boleh dijual. Dan juga, ayo ikhwah, jangan diganti duit. Misalkan kurban saya ganti uang saja. Tidak, belikan hewan kurban atau bersyirikat sebanyak 7 orang. Dan jagalnya tidak boleh mendapatkan upah dari daging kurban. Upahnya tidak boleh dari situ. Ya, dikasih kepalanya kah atau kulitnya, tidak boleh itu sebagai upah. Ya, tidak boleh. Ya, makanya disampaikan memang bahwasanya ini uangnya lebih karena juga diberikan kepada orang yang menguliti jagalnya dan seterusnya, dikasih upah yang lain. Kalau mau dihadiahkan silakan, kalau atas nama hadiah. Tapi kalau dikatakan ini upahmu, tidak boleh. Tidak boleh mengupah jagal dengan daging atau kulit atau sesuatu yang datang dari daging kurban tersebut. Kemudian ya ikhwah ala karim, misalkan kita sudah berniat hendak berkurban, tiba-tiba sapinya hilang. Ya. Apa yang terjadi? Ya, dan pernah saya ayyuhal ikhwah khutbah Idul Adha, khutbah yang tercepat selama saya khutbah. Kalau tidak salah tidak cukup 10 menit. Ya, kenapa? Karena sementara saya khutbah, ya, semua jamaah begini kepalanya. Ya, ternyata ada sapi yang lari. Ya, saya hentikan khutbah dan silahkan kejar sapi. Ya. Tapi kalau hilang tidak bisa didapat lagi, ya misalkan itu sudah terhitung pahalanya insya Allah. Tapi kalau bisa diganti. Ya, tapi kalau tidak bisa lagi, maka pahalanya sudah ya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan dan yang paling banyak ditanyakan, bagaimana hukumnya berkurban atas nama orang yang telah meninggal dunia. Masalah ini dirinci oleh para ulama kita. 1, andaikan sebelum dia meninggal, dia berpesan dan berwasiat, kalau datang nanti waktu kurban, kurbankan saya. Ini ada uang yang saya tinggalkan, maka ini wajib ditunaikan. 1. Kemudian yang kedua, barang siapa yang hendak berkurban dan mengikutkan keluarganya, ya, yang telah meninggal, maka boleh dengan menggunakan seekor kambing. Ya, tetapi tidak langsung diniatkan atas mayit tersebut. Namun dia yang berniat dan dia niatkan untuk keluarganya yang masih hidup dan yang telah meninggal dunia, dan mereka juga akan mendapatkan keutamaannya insyaallah. 3, bagaimana kalau misalkan sengaja dikhususkan untuk dikurbankan orang yang telah meninggal dunia? Khilaf di kalangan para ulama. Dibolehkan oleh ulama Al-Hanabilah rahimahumullah. Tetapi kami mengatakan tidak disunnahkan. Nabi tidak mencontohkan itu, meninggal istrinya, pamannya, anaknya, tetapi tidak ada riwayat yang mengatakan beliau berkurban atas nama mereka. Namun bagi yang ingin kita tidak larang, tidak kita ingkari dan kita perbolehkan sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama kita insyaallah. Dan ini adalah merupakan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia, ya, dari kalangan keluarganya. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam.